kasih dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat setiap pengorbanan yang Tuhan berikan di kayu salib bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami masuk ke dalam rumah Tuhan. Kami membawa ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan yang telah memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Hati kami melimpah dengan sukacita sebab kami tahu Engkau begitu mengasihi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, jika Engkau memberikan nyawamu bagi setiap kami, maka tidak ada satupun yang mustahil dalam hidup kami. Jika Engkau berkenan Tuhan, Engkau akan menyatakan semuanya menjadi jadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mau beribadah kepada Tuhan. Hadirlah di tengah kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Masih dalam hadirat Tuhan, kita akan sama-sama saksikan fragmen opening. Tuhan Allahku, mengapa semua situasi menjadi seolah tak terkendali? Mengapa janji firman-Mu seolah tidak kunjung menjadi nyata? Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Tetapi Tuhan, aku belum melihat ujung dari semua ini. Sepertinya ini semakin tidak mungkin dan mustahil akan berlalu. Sesungguhnya, Akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil bagimu, karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Lihatlah betapa besar kasih-Ku akan dunia ini, sehingga Aku berikan anakku yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab itu Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari Tuhan kita mau bangkit berdiri. Kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah yang telah memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Allah yang memberikan nyawanya bagi setiap kita. Allah yang begitu mengasihi kita. Dan kita percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari berikan pujian pengagungan bagi Tuhan. Berikan kemuliaan
suku bangsa, semua malu dan pulang. Berikan glory, berikan hormat. Katakan haleluya, mari lambaikan tanganmu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap lidah, suku bangsa, semua malu dan pulang. Berikan glory, berikan hormat, dipuji, berikan glory, berikan glory, berikan hormat, dipujian, berikan glory, berikan glory, berikan hormat, dipujian bagi anak domba. Mari berikan suara-suara tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya dan kita semua percaya bahwa Tuhan Allah kita mati bagi setiap suku bangsa. Amin. Hari ini suku-suku di tempat ini banyak sekali. Dan pagi hari ini kita mau menarikan pujian, menarikan tarian-tarian yang baik bagi Tuhan. Amin. Kita mau memuji Tuhan dengan mulut kita. Walaupun kita pakai masker, tapi kita memuji Tuhan yang terbaik. Amin. Ada pemuji, ada pemusik, ada penari, dan ada jemaat di sini. Kita mau memuji Tuhan. Amin. Hey, haleluya. Jiwa kami memuji Tuhan. Hati kami bersuka cita Tuhan. Sebab Engkau Allah yang mati bagi setiap suku-suku. Allah yang mati bagi setiap suku bangsa. Kami memuji Tuhan. Jiwaku akan bernyanyi. Serta tubuhku menari-nari. Menunjukkan sukacita
memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik bagi kita. Amin. Kita masuk dalam mempersiapkan diri kita untuk firman Tuhan. Kita mau tenangkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan. Untuk setiap kebaikan Tuhan. Untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi bagi setiap kami. Menurut pandangan kami tidak selalu baik. Tapi kami tahu yang Tuhan jadikan semua baik. Dan kami mengaminkan Tuhan. Bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang mati bagi setiap kami. Kami percaya yang terbaik Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
hatiku menyembahmu. Kami bersyukur buat kayu salib-Mu Tuhan. Dengan apa kami balas setiap tetes darah-Mu di kayu salib, setiap cinta yang tercurah bagi kami, setiap luka yang Kau dapat bagi kami Tuhan. Akan cukup seluruh jiwa padamu selamanya. Engkau melihat keadaan kami. Engkau melihat hati yang tulus. Terimalah segala pujian penyembahan ini sebagai satu dupa yang harum di pandangan Engkau. Saat yang terindah, jadikan kami Maria rohani yang duduk di kaki-Mu. Boleh mendengarkan firman-Mu. Pakai lidah hamba-Mu. Sucikan hati hamba-Mu pribadi. Sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Satu pribadi, anak domba yang tersalib, dia menjadi korban. Allah yang mau menjadi manusia, yang rela berkorban untuk keselamatan kami, untuk menebus dosa manusia sedunia. Terima kasih Bapa. Kami serahkan beban kami. Kami serahkan segala pergumulan kami kepada Engkau saja. Dan kami boleh menikmati berkat Allah. Urapan tetap berlaku buat hamba-Mu. Urapan tetap berlaku buat kami yang mendengarkan. Dan kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu yang mengingat akan pengorbanan-Mu di Golgota. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang cinta Dia katakan amin. Shalom. Shalom. Oke. Pada pagi ini bukan karena kebetulan, tapi karena semua karena kasih Tuhan. Saya ulang, bukan karena kebetulan, tapi karena kasih Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan kalau kita bisa ibadah, sekalipun belum sempurna, tapi kita bisa ibadah dengan baik lewat pujian-pujian yang kita naikkan ke hadirat Allah. Saya percaya dari dasar hati yang tulus itu bagaikan suatu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kalau kita ingatkan kasih Tuhan yang begitu limpah dalam hidup kita, satu pribadi yang tidak berdosa, ya, tidak ada cacat celah, rela menjadi manusia dan terpaku di Golgota untuk keselamatan manusia sedunia. Bahkan Dia mau menebus dosa manusia. Maka secara logika kita tidak akan bisa terima, ya. Logika kita atau nalar kita akan berjalan, nggak mungkin. Yes,
Nggak mungkin. Ya. Siapa yang rela berkorban? Orang susah no problem. Tapi Dia Allah yang mau menjadi manusia yang hina. Mau. Kalau manusia berkata nggak mungkin, ya. Tapi bagi kita mungkin. Amin. Amin. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi bagi manusia mustahil. Iya. Mustahil. Allah punya anak. Iya. Mustahil. Allah mau jadi manusia yang hina. Mustahil. Iya. Kalau kita gunakan logika kita, iya. Tapi kita gunakan mata iman kita ini. Karena kita gunakan mata iman kita bahwa sesuatu yang mustahil bagi manusia tidak yang mustahil bagi Tuhan. Dia Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia mau turun di dalam tata kemuliaan menjadi manusia yang untuk menebus dosa manusia sedunia. Dosa manusia melalui apa? Bukan melalui kelahirannya, bukan. Tapi melalui kematiannya di Golgota. Kita harus mengerti. Allah yang berupa manusia, yang menitis jadi manusia, Dia melalui bukan kelahirannya, tapi melalui pengorbanannya di Golgota. Maka manusia boleh tebus lewat korbannya. Nah, saat itu kalau kita perhatikan pada zaman pada perjanjian lama, ya, dalam Paskah, ini merupakan suatu hari raya musim semi. Ya, dikaitkan dengan peristiwa Israel meninggalkan Mesir. Ya, makanya kalau Paskah ini musim semi, sebentar lagi ada panas sedikit, ada panas ya seperti Indonesia. Setelah itu panas. Nanti baru ya ada 4 musim kan di Israel. Nah, Paskah juga menunjukkan suatu perihal malaikat maut melewati rumah orang-orang Ibrani. Tapi karena darah anak domba yang terliburkan pada kedua tiang dan ambang pintu rumah mereka, maka malaikat El Maut tidak bisa membunuh. Sebagaimana Keluaran 4:12 ayat 7, Keluaran 12 ayat yang ke-11. Kita nggak usah baca ya, menghemat waktu. Jadi melalui darah, ya, darah yang dibubuhkan pada ambang dan atas kembang pintu ini, maka malaikat El Maut nggak bisa membunuh karena tanda darah anak domba. Ya, darah anak domba. Maka Yesus disebut anak domba Paskah. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak berragi. Sebab anak domba Paskah. Siapa? Kita
yang telah disembelih, yaitu siapa? Kristus. Jelas. Anak domba Paskah itulah Kristus. Anak domba Paskah itulah Kristus. Itulah Allah yang mau menjadi manusia untuk menebus dosa manusia sedunia. Ya. Untuk menebus dosa manusia sedunia. Barang siapa yang mau percaya, dia akan diselamatkan. Kalau nggak percaya, maaf 50-50. Tapi bagi kita yang percaya akan diselamatkan. Untuk mencapai keselamatan, Yesus sebagai anak domba, dia harus disalibkan. Ya, harus disalibkan. Dan untuk disalibkan sebagaimana domba, pasti ada persiapan. Ya, pasti ada persiapan sebagai pada zaman perjanjian lama. Gak mungkin domba diambil sembelih, enggak. Pasti ada persiapan. Apa disiapkan? Domba itu ditelitikan dulu, dilihat cacat atau tidak, ya, istilahnya cacat atau tidak, ya, istilahnya kalau binatang buta nggak boleh. Pokoknya secara fisik binatang itu sempurna, gitu. Ya, nggak mungkin binatang domba itu gudikan, gitu. Ya, nggak mungkin binatang itu binatang yang sakit-sakitan, enggak. Pasti binatang itu yang sempurna, maka diperiksa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu binatang korban yang sempurna, yang sebentar akan dikorbankan. Ya, demikian juga Kristus. Dia sebagai anak domba Paskah, dan dia juga harus dipersiapkan. Ya, bagaimana persiapan? Dia anak domba Paskah, dia harus persiapkan, maka dia harus dipersiapkan. Dia tuh harus gitu ya, diperiksa. Ya, diperiksa. Ya, sebagaimana domba diperiksa A, B, C, D segala-galanya, baru sempurna, baru disembelih dan dikorbankan. Nah, demikian juga Yesus. Yesus akan jadi anak domba Paskah, dikatakan anak domba Paskah, dia pun harus dipersiapkan. Gak langsung naik kayu salib, enggak. Ada aturan-aturan yang dikerjakan sebagaimana binatang domba, dan dia juga harus mengatur. Ada aturan-aturan yang akan dijalani oleh Yesus untuk naik bukit Golgota. Enggak langsung tek naik ke atas, enggak. Ya. Nah, di sini saya mendapatkan 10 hal. Ya. 10 hal yang harus dikerjakan oleh Yesus. Ya, ada 10 hal yang harus dikerjakan oleh Yesus dalam pengertian penderitaannya. Ya, dalam pengertian penderitaannya. Ya. Di dalam penderitaannya ini tahap demi tahap sehingga mengerti sampai di Golgota sebagaimana binatang. Gak langsung sembah, ya pasti tahap demi tahap dikontrol, diperiksa, baru diambil kesimpulan gitu, disembahkan. Saudara mungkin pernah ngalami di operasi, gak langsung cek, fus, enggak. Ya saya punya pengalaman, ya kalau kita mau operasi, prostat kontrol dulu, jantung, paru-paru, udah pakai PCR juga, macam-macam baru di operasi. Enggak langsung operasi, enggak bos. Pakai aturan-aturan bertahap demi tahap, baru selesai itu istirahat mungkin 2 jam, 1 jam baru selesai. Operasi baru istirahat sekian hari atau beberapa jam baru bisa pulang dan makan obat. Intinya supaya sempurna. Itu enggak sembarang, dokter pun kayak analisa. Demikian lagi, demikian juga Yesus sebagai anak domba Paskah, dia pun harus ditelitikan. Baru sampai di jauh juta. Maka yang pertama kita perhatikan, saya hanya mungkin 1-2 saja cukup ya, nanti minggu depan. Diperhatikan yang pertama
Perhatikan yang pertama, tolong. Mulailah Yesus merasa sedih. Mulailah Yesus merasa sedih. Ya, jadi mulailah Yesus merasa sedih. Kita akan lihat di dalam Matius pasal 26 ayat 37. Dan Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus, Yohanes dan Petrus ya, Yohanes dan Markus. Nah, maka mulailah Yesus merasa sedih dan gentar. Kenapa sampai Yesus sedih dan gentar? Masih ada pertanyaan dalam yang harus kita jawab. Ya, kalau orang itu merasa sedih, merasa gentar, pasti ada sebabnya. Ya, pasti ada sebab. Kenapa sampai sedih? Kalau sedih amat, kalau gentar atau takut, gitu. Pasti ada sebabnya. Ingat, Yesus dalam kemanusiaannya. Tadi Allah yang mau menjadi manusia. Ya, Allah yang mau menjadi manusia yang harus dipersembahkan bagaikan anak domba Paskah. Dan saat ini dia dalam kemanusiaan, dia sedih dan gentar. Kenapa? Kenapa? Ya, sebab dia harus jadi korban. Gak korban tidak. Nah, makanya dalam Lukas 22, perhatikan. Lukas 22 ayat 42, 43 dan 44. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Perhatikan baik. Jikalau, ya, saat ini Yesus dalam kemanusiaannya, dia berdoa kepada Bapaknya. Jikalau engkau mau, nah ada satu pertanyaan. Jikalau engkau mau, ya, jikalau engkau mau gak tidak? Ya tergantung Bapak. Nah, jikalau engkau mau, ambillah cawan daripadaku. Tetapi, perhatikan titik koma. Tetapi bukanlah kehendakku, kehendak Yesus, kehendak mauku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ingat, dalam tubuh manusia, dan manusia ada terdiri dari 3 bagian, trikotomi, tubuh, jiwa, roh. Dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Jadi dalam jiwa manusia, pikiran, perasaan, kehendak atau keinginan. Nah, ini bicara kehendak, ini bicara keinginan. Dalam tubuh manusia ada, dikatakan ada keinginan, dan jiwa dia ada keinginan. Untuk menangkas keinginan gak gampang. Penuh pasti pergumulan. Itu disebut, nah sebentar, itu katakan, sebut perobekan daging. Aku dan tak barangkali perobekan daging. Untuk masuk sakit. Daging ini harus dirobek. Pada prinsipnya daging mau senang. Siapa tuh maksud saya? Pada prinsipnya manusia semuanya mau senang. Karena daging. Siapa yang mau susah? Siapa yang mau menderita? Gak ada, termasuk saya. Pada daging dia atau manusia atau keinginan daging manusia pokoknya senang. Kaya, pintar, segala-galanya, itu keinginan. Ego, aku. Itu begitu kuat dan mendaging dalam kehidupan manusia. Ya, begitu anak kecil lahir atau anaknya lahir, Ning nang ningku, anakku sayang. Waduh cantik bener. Nanti kalau besar jadi gembel ya. Nah, nggak ada kan? Ning nang ningku, nanti kalau udah besar dia apa? Insinyur. Heran gak ada disuruh jadi pendeta. Saya kan suka bikin. Ya kemarin saya doain cucu saya. Bukan cucu, dibawa cucu lah, cicit ya. Anak memel, anaknya cucu 4 tahun nih. Karena manggil saya opa. Saya kira, ya karena jadi anak yang pinter. Wajar. Anak yang takut kepada Tuhan. Hormat kepada papa dan papi dan maminya. Berkati papi dan maminya. Wajar. Kata-kata itu positif. Nggak ada berpikir negatif. Sesuatu yang menyenangkan daging. Itu pasti dan sangat pasti. Ini karena daging. Daging ini berjuang dengan luar biasa untuk mengalahkan keinginan roh. Makanya kalau orang bicara daging, hoki.
paling seneng. Tapi kalau bicara hal salib, waduh, bicara hal salib paling gak mau. Termasuk saya. Orang kok seneng, udah gak tanya lagi deh. Nah, saat ini Yesus diperhadapkan dengan luar biasa dalam hidupnya. Jika engkau mau ambil cawa daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku Bapa, melainkan kehendakmu yang terjadi. Jadi maunya Bapa atau maunya pribadi Yesus. Secara manusia dan kemanusiaannya Yesus gak mau. Ya, keingatan manusia punya sama kayak saudara saya. Siapa sih yang mau menderita? Siapa sih mau susah? Siapa sih mau yang mengalami? Makanya benar. Berat. Di perhadapan yang sangat berat. Ini hal yang pertama. Mampukah Yesus? Ya, mampukah Yesus menghadapi keinginan daging atau keinginan roh? Makanya biarlah, tetapi bukanlah kehendakku. Ini yang berat. Kehendakku. Ketika dihadapkan dengan kehendakku ini enteng, tapi kehendak Tuhan berat loh. Berat. Pasti daging marah, daging gak senang, daging gak terima. Ya, ya kalau kita kata, ya anak lu jelek, yang marah siapa? Mamanya. Tapi anak lu cantik. Kadang-kadang kita terlepas kan, bisa ngomong terlepas ya. Bisa saja terlepas, bisa saja daging. Kenapa orang sesinggung? Gua dikatain jelek. Emang jelek kan gak mau. Tapi yang cantik mau. Tahu hidungnya apa? Mancung ke dalam ya. Tapi ini daging. Soalnya jangan kaget, jangan bingung kenapa sih orang tersinggung. Marah Pak Pendeta, ngancem. Gua kagak kasih kolektor hari ini, biar rasa pendeta. Nah, coba, ini daging. Nah saudara, makanya untuk menyalibkan daging, aduh, paling berat loh. Sama, saya sama. Nah ini ketika menghadapi kehendak Tuhan, kehendak Bapa dengan kehendak kita, beratnya luar biasa. Maka Yesus harus memberikan, tidak ada yang mustahil bagiku. Waduh hebat. Dia harus laksanakan kan. Harus laksanakan. Makanya mulaikan kehendakmu. Maka perhatikan ayat 42, 43-nya naik sampai 42 ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepada siapa? Kepada siapa? Yesus. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepada Yesus ketika kita diperhadapkan dengan persoalan hidup. Waktu di Getsemani, siapa yang memberi kekuatan? Tuhan. Roh Kudus beri kekuatan saya dalam menghadapi hidup ini. Roh Kudus beri kekuatan saya dalam menghadapi masalah ini. Roh Kudus beri kekuatan dalam hidup menghadapi tantangan. Saudara saya sama. Ketika apa? Waktu di Getsemani. Kalau senang no problem. Ingat, kalau senang gak usah bicara hal-hal itu. Tapi kalau kita ada di Getsemani untuk mengalami kematian, ya, untuk mengalami penderitaan, waduh, sangat berat loh. Daging berontak. Ya, maka saya sering ajak saudara banyak doa. Banyak doa dalam menghadapi hidup ini. Ya, dalam menghadapi hidupnya kita jalani sekarang ini. Banyak doa. Banyak doa. Banyak mendekati kepada Tuhan. Mohon kekuatan yang dari Tuhan. Mohon beri kekuatan dalam menghadapi hidup. Dalam sengsara. Sengsara. Gak gampang loh. Kekuatan Tuhan beri kekuatan. Kalau kita menghadapi masalah, rasa kita gak berdaya. Sebentar akan ambles lah. Sebentar. Tuhan beri kekuatan. Tuhan beri kekuatan.
Tuhan beri kekuatan. Tuhan beri kekuatan dalam menghadapi kematian atau mereka saat ini mengalami sengsara. Ya, tepatnya sengsara. Aduh, berat dengan situasi ekonomi sekarang ini. Dengan situasi bisnis. Sebentar minyak akan naik. Gak mungkin naik, Om Daniel, naik. Gak mungkin gak naik, naik. Kenapa naik? Lihat. Kita masih tergantung dari luar. Maka Presiden Jokowi tanam singkong apa, jangan ngandalkan luar. Ya, saya tidak tahu percis ya. Minyak sono kita beli sini. Mau ke dunia. Mulai perang Rusia dengan Ukraina, belum ada perang lagi, nggak tahu. Ya, saya nggak tahu percis. Ya, mau nggak mau minyak harus naik. Kalau minyak naik, barang pemasukan berkurang, pengeluaran nambah, pusing nggak 7 keliling. Oh, pendeta duit, nggak, saya nggak demikian ya, saya jauhkan Tuhan, jauhkan Tuhan. Ya kan? Betapa berat tuh hidupnya. Hanya yang memberi kekuatan hanyalah Roh Kudus. Ya. Roh penghibur, kan ada roh penghibur. Mengapa hatimu luka? Ya, sebagaimana Yohanes 14, roh penghibur. Roh Kudus. Kalau saat ini Yesus malaikat mau beri kekuatan. Ya, kuat loh. Ya, berat loh hidupnya. Yang kita jalani bukan semakin enteng, semakin berat. Sebab dunia bukan Firdaus. Gak mungkin dunia jadi Firdaus. Dunia penuh dengan tangisan air. Dunia penuh dengan tangisan air. Kapan berhentinya? Kalau dia mengembuskan napas yang terakhir. Maka berbahagialah orang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sebab dia sudah meninggalkan kelelahan, penderitaan. Kita terima. Saya ikut Tuhan, saya akan senang. Bohong. Sorry yang jadi bohongin pendeta lah katanya, ya. Ikut Tuhan pikul apa? Salib. Menyangkal diri dan ikut aku. Nanti kita terkonsep dalam hidup kita ini. Tantangan kita hadapi, hari lepas hari kita hadapi dengan situasi dunia yang tidak menentu pada saat ini. Entah demo. Kalau menteri 7 keliling pusing palanya mikirin, ya supaya minyak banyak, bingung. Ya, minyak. Saya kadang-kadang mikir loh. Ya karena kemampuan saya terbatas. Saya ingat sekali kita 25 tahun yang lalu kalau tidak sekali. Ketika saya pelayani di Riau, Bangkinang, di Watagi, Simbang TB. Pendeta Yesaya itu Pangketang, Pak Daniel. Dia mau jual tanah hanya 2 juta, beli di. Tuh tanah enak bakal tanam sawit, sudah tanam sawit besar. Nanti sekian tahun tumbuh. Saya nggak tertarik, bingung saya kasih buat gereja. Karena otak saya nggak bisnis. Sawit, ya saya lihat sekarang berapa tahun yang lalu saya pergi, setengah tahun lalu, mungkin 2 tahun yang lampau, daerah hutan sekarang sawit semua, bukan hektaran, ribuan hektar. Saya pikir sawit dari mana? Ya, sawit yang bisa memberikan minyak, ya sawit memberikan minyak ini untuk mendapatkan minyak ini. Saya tidak tahu persis. Sekarang saya lihat nyundul gitu, turun, naikin. Karena saya suka lihatin, karena kan yang gereja kita ada di tempat pohon sawit kan. Saya bilang, kamu enak tuh, jemaat banyak sawitnya gitu, jadi tenang. Nanti sawit ini berat, ya untuk menjadi bahan minyak. Dibawa ke pabrik dan diproses keluar minyak. Tapi bingung, saya secara logika manusia, kok kita minyak banyak, minyak sawit kok harganya mahal. Kok sampai ngantri? Ya, minyak ini sampai ngantri, sampai kebingungan, sampai jatuh hanya minyak. Sedangkan kita banyak minyak dan harganya mahal, susah. Saya suka mikir di mana ya? Saya nggak ngerti karena itu kan udah nggak ngerti dunianya. Nah ini keadaan. Ya marah sini, marah sana nggak bisa. Sama umumnya pedagang yang maunya untung. Umumnya pedagang maunya untung. Gua jual di Indonesia untungnya dikit. Kalau luar negeri lebih mahal. Karena otaknya otak untung.
Orang dagang nggak mau rugi, dia buang keluar haknya dia. Bingung kemana itu? Dengan situasi sedemikian rupa. Nah, Yesus ini dia menghadapi, dia bagikan buah zaitun. Buah zaitun yang akan diperas menjadi minyak. Perhatikan ayat 43, 44. Ia sangat ketakutan. Ia atau Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Belunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Perhatikan, Yesus sangat ketakutan. Jangan dimatikan ya. Perhatikan, saudara yang ngerti firman Tuhan. Yesus sangat ketakutan. Yesus ini dalam kemanusiaan, dalam kemanusiaannya, Allahnya ditinggalkan, tetapi dalam rupa manusia 100% sama seperti saudara dan saya. Sama seperti saudara dan saya. Dia manusia 100%, Allahnya ditinggalkan. Maka tiadanya mustahil. Dan dia dalam kemanusiaannya, dia sangat ketakutan loh. Ingat loh, bukan ketakutan, sangat ketakutan. Kalau takut aja orang udah luar biasa loh. Takut ditagih utang. Duh, udah habis bulan. Aduh, mesti bayar kartu kredit, gak salah ya. Aduh, cicilan mobil, cicilan motor, cicilan apalagi, cicilan tanah, cicilan panci udah ketinggalan zaman. Cicilan HP, cicilan apalagi saya nggak ngerti lah. Ya, macam-macam cicilan. Udah bingung, takut tuh. Mendengar suara, lihat HP, diancam ini, diancam ono. Apa saya nggak ngerti ke utang yang bisa dia gampang minjem langsung tagih bunganya seleher. Saya nggak ngerti, karena saya nggak hobi minjem. Kalau dulu tukang dagang, tukang minjem. Kalau dia pendeta saya udah nggak mau. Tapi bikin otak saya otak duit mulu begini ya. Nah, takut, ya ketakutan. Ya saudara hadapi. Mungkin hari saudara mengalami takut dengan situasi ekonomi, dengan situasi rumah tangga, dengan situasi bisnis, dengan rumah anak-anak dan segalanya. Bahkan sampai Yesus dia lebih lagi sangat ketakutan. Hebat ya. Dia mengalami sangat ketakutan. Kalau saudara takut, wajar. Tapi Yesus sangat ketakutan. Ya, kalau saudara hari ini takut, ya, hari saudara takut, masih enteng dibandingkan Yesus. Yesus sangat ketakutan. Di dalam ketakutan apa? Makin bersungguh-sungguh berdoa. Makin bersungguh-sungguh berdoa. Kembali pada doa. Ya, titip salam Pak Pendeta, baik nggak salah. Tapi kuncinya rahasia kembali pada saudara sendiri. Makin bersungguh-sungguh berdoa. Bukan doa makan, bukan. Disebut doa pergumulan. Doa pergumulan, bukan doa sekedar doa. Doa pergumulan, ini kalau katakan mesbah, satu pergumulan, perobekan daging atau pinti tirai. Doa yang benar-benar bergumul dengan apa? Bergumul dalam menghadapi hidup untuk menjadi dirinya jadikan penebus dosa manusia di dunia. Kalau kepada kita dalam bergumul menghadapi hidup yang kita jalani. Dalam bergumul menghadapi persoalan hidup. Antar maju atau tidak, tambahan bahasa doa. Ya, kita doa di gereja baik. Tapi ada juga doa pribadi di kamar doa atau di rumah saudara masih bergumul. Bisa jam 2 malam, jam 12 malam. Ya, jam 8 dia tergantung saudara. Kunci pintu doa. Mohon kekuatan dari Tuhan. Mohon kelepasan dari Tuhan. Mohon kemenangan dari Tuhan. Ya. Ingat hanya doa saudara. Dia Tuhan itu jauh. Sejauh apa? Doa 100. Ya. Sejauh doa. Maka banyak berdoa. Baik saudara gereja puji Tuhan. Sebentar kita doa puji Tuhan. Tapi ada doa-doa pergumulan. Maka dulu sering kita pergi di Getsemani apa di
Semarang, ya Ungaran. Maka sering kita adakan sebulan sekali doa. Ingat saudara pengalaman, saudara merasakan kuasa doa. Bulan lepas bulan, karena COVID udah nggak bisa lagi deh. Ya, maka minimum berapa bulan sekali doa. Ya, bulan doa. Saudara nggak bisa lari. Ya, bunuh diri sekali lagi, masuk neraka. Jangan terkonsep dalam pikiran kita yang masuk bunuh diri pas surga, tidak. Dan masuk neraka dan bunuh diri bukan jalan keluar. Lari dari kenyataan bukan jalan keluar. Ingat, lari dari kenyataan bukan jalan keluar. Hanya jalan keluar itulah berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini kunci. Saudara gak usah lari, saya sama. Kalau saudara tidak mau berdoa sungguh-sungguh, titip salam Tuhan Yesus di dalam pemerintah, boleh. Maka saya senang gitu. Kalau orang yang senang, kamu doa, ya, kamu doa. Nah, doa juga belajar. Jangan malas. Ya, belajar. Doa. Orang yang taburkan doa dan belajar. Nah, ini doa. Nah, apa yang terjadi? Dikatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Peluhnya bagian titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi peluh ini bagaikan seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Menurut ilmu kedokteran, saya baca buku ya tentang pengalaman. Menurut ilmu kedokteran, ya, dikatakan pembuluh darah halus, ya, dalam kelenjar keringat dapat pecah sehingga keringat bercampur darah. Saya ulang ya, pembuluh darah halus dalam kelenjar keringat dapat pecah, ya, pembuluh darah pecah karena tekanan, ketakutan yang sangat luar biasa. Ya, jadi pembuluh darah harus bisa pecah. Kapan? Yesus dalam dia manusia. Ya, dalam kemanusiaannya kami. Dia harus mengalami beban yang sangat berat, beban yang sangat berat. Dia pikul. Maka pembuluh darahnya harus pecah. Keringatnya bagaikan tetesan darah. Ya, tetesan darah. Ini sesuatu nilai yang sangat mahal. Ya, bukan sekedar tidak. Maka dia Allah yang mau menjadi manusia, tidak yang mustahil. Ya, luar biasa. Jadi ketakutan yang sangat besar, yang harganya harus dia bayar. Aduh, kalau saudara malah takut wajar, ketakutan wajar, tapi sangat ketakutan, harganya harus dibayar dalam diri Yesus, bukan saya Yesus ya, dalam Yesus. Maka pembuluh darah kecil bisa pecah. Ini kasih Tuhan. Kasih Yesus. Kasih Tuhan saudara. Cintanya Tuhan pada saudara pada pagi hari ini. Siapa dia? Dia Allah. Dia Allah yang mau menjadi manusia. Karena cintanya yang besar. Bikin saya waktu ya. Karena cinta yang besar. Dia bagaikan buah zaitun. Ya, buah zaitun yang diperas. Kalau saudara satu ketika diizinkan Israel. Buah zaitun seperti buah jamblang. Sekali. Kedua kali. Keluarlah minyak. Tes. Itu bagian darah. Bagian darah yang menetes
dari tubuhnya yang dikatakan kelenjar yang udara yang pecah demikian. Semua dilakukan karena kasih. Semua dilakukan karena kasih pada manusia sedunia. Kasih ini. Kalau saudara melihat kasih seorang ibu pada anaknya, maka jangan saudara sebagai anak kurang ajar pada orang tua. Kurang ajar pada mama dan papa. Dosa itu. Bagaimana seorang ibu bergumul untuk melahirkan anak. Antara hidup dan mati. Ya. Bagaimana seorang ibu rela menjadi sekolah lagi demi anaknya sekolah. Bagaimana rela seorang ibu belajar lagi untuk anaknya karena sekolah secara YouTube. Bagaimana seorang ibu rela menderita sakit lebih mama yang sakit, neng sembuh, anakku sembuh, atau butet atau ucok sembuh. Jangan mama saja yang sakit. Cintanya orang tua pada anaknya sedemikian rupa, bahkan rela kerja sakit-sakit, bukan sakit sehat loh, sakit-sakit ya rela kerja demi untuk menafkah buat anak keluarga. Kasih Tuhan, kasih Yesus. Dia bagaikan buah zaitun yang diperas, keluar minyak. Ya, minyak. Bagaikan keluar minyak. Untuk apa? Menjadi terang. Maka dia berkata, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Minyak itu untuk alat, untuk taruh pelita sehingga minyak tumbuh. Memberikan sinar karena terang, karena ada lampu minyak atau minyak ini memberikan terang. Maka dia, akulah terang dunia. Kita yang tidak punya terang. Ketika kita terima Yesus, terang dan hidup kita ini melalui minyak zaitun ini, sehingga kita disebut kamulah terang dunia. Gak gampang menjadi terang, tidak. Gak gampang. Kalau terang imitasi bisa, kayak lilin itu bukan asli, itu imitasi, tapi terang dalam hidup kita ini. Kita menjadi suratan Kristus yang dapat dibaca orang. Kita terang dunia yang menyinari dunia yang penuh kegelapan ini. Ada harga yang harus bayar, adalah bagikan minyak zaitun yang diperas. Sekalipun dalam hidup sederhana, sekalipun hidup pas-pasan, tapi kita tidak berbuat dosa. Menjaga sebagai seorang gadis, menjaga kesucian, hidup dengan baik. Ya. Sebagai seorang gadis, menjaga kesucian dengan baik. Sebagai bapak, ibu, menjaga kesucian dengan baik. Ya. Sebagai pelayan Tuhan juga menjaga kesucian dengan baik. Sehingga terang itu kelihatan. Melihat terang nyata dalam hidup kita. Yesus, dia bergumul untuk naik di kayu salib. Dia bergumul, dia bayar harga untuk mendapatkan minyak zaitun ini. Ya, minyak. Ya, harga bayar. Sebagaimana saudara perhatikan, kalau di daerah habis minyak itu hanya seliter, ngantri berjam-jam kadang-kadang. Ya. Maka saya kaget. Minyak 1 liter 14.000, langsung orang melompat. Ayo kita beli minyak 14.000 supaya rame. Kita lompat buru-buru dapat minyak murah. Saya kadang-kadang hanya beda sedikit. Kadang kalau jatuhan sampai jatuh, maka saya bilang gereja nggak demikian. Mendapatkan minyak liter gratis. Gereja memberi gratis, jangan pengen ngantri sampai nyusahin orang. Ya, tuh pendeta. Minyaknya harus dibayar gratis, bukan uang saya, uang saudara. Om Daniel bukan uang Om Daniel, bukan uang saudara yang dipersembahkan kepada Tuhan, dikembalikan buat saudara lagi. Ya entah sebentar ya, kalau suami istri
Udah dikemasin oleh panitia ya. Kemas suami satu, istri satu. Kalau anak-anaknya kasih roti. Kenapa kasih roti? Tuh, aku roti hidup. Sama juga ya. Aku roti hidup, terima Yesus sebagai roti hidup. Kita juga menikmati perjamuan suci. Komplit kan? Gak nyusahin orang. Gak mempersulit orang. Ya semua. Saya gak senang kalau mempersulit orang. Paling sebel, saya gak suka gitu. Orang merasa, maka ada peribahasa berkata, kenapa dipermudah kalau bisa dipersulit? Saya suka ngomong sama Ibu Ros, kenapa dipermudah kalau bisa dipersulit? Tidak, kita cepat. Pemberkatan nikah bukan dipersulit, bukan supaya teratur, dididik buat dia calon pengantin. Nyusahin orang, bukan. Kalau pemberkatan begini selesai. Bukan itu, ya. Saya bukan itu kan jadi untuk dia. Supaya dia punya pengalaman hidup dan melalui yang membimbing pun yang udah punya pengalaman, ya banyak pengalaman bernikah yang baik. Nah hidup kita, Yesus itu dia berharga, makanya dia harus bayar harga yang sangat besar. Dia harus bayar. Nah kalau saudara berani bayar harga, sangat luar biasa. Makanya Yesus, karena dia sudah bayar harga, naik jauh juta. Apa? Lihat, perhatikan. Ibrani 5 ayat 7. Cukup saja ya, udah waktu kita habis. Ibrani 5 ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, perhatikan ya. Dalam hidup Yesus sebagai manusia, sama seperti saudara saya. Ya. Dalam hidup Yesus sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan, ratap tangis dan keluhan kepada Bapaknya. Ya, bukan. Begumulan, air mata, waduh, mandi keringat loh kalau doanya sungguh-sungguh. Ya kalau kita waktu terbatas, nggak punya waktu kalau di gereja berjam-jam karena ya berdoa, doa permohonan. Kenapa? Permohonan dan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Mungkin saudara mengalami hari ini berdoa, baik di rumah, ratap tangis dan keluhan kepada Bapaknya. Apa? Yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Yesus telah didengarkannya. Artinya doa saudara didengar Tuhan. Jangan main-main dosa. Ingat Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bukan telinga Allah kurang mendengar, bukan tangan Allah tidak kurang singkat menolong, sampai memisahkan antara manusia dengan Allah, dosa. Maka jangan main-main dosa. Hidup dengan kekudusan. Percayalah. Dia sanggup menolong saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Jangan pikir begini-gini. Itu suara setan, suara iblis. Tidak. Ada berdoa. Ya. Kenapa? Doa peguduran saudara Tuhan pasti dengar. Di kayu salib ini cukup bahas buat kita. Ya, di kayu salib cintanya sangat besar. Ya, cintanya besar, ya, sangat besar. Apa yang saudara ragukan? Sebagaimana kasih mama kepada anak. Ya. Apa lagi ragukan dengan anak? Mama nggak sayang saya, pasti. Anak iri hati. Ya, kalau mama mengasihi saudara, ya, orang tua mengasihi saudara, saudara punya butuh apa, disiapkan, ya, dia siapkan kebutuhan saudara. Ya, kita melangkah sekalipun barang naik, sudahlah, jangan demo ngapain, repot-repot, ya, kita banyak berdoa, minta hikmat dari Tuhan, bisa mencukupi segala kebutuhan dia. Dia Allah yang mempeduli, dia Yehova Jireh, selalu mencukupi segala kebutuhan kita. Ingat, tengok ke belakang. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang juga Tuhan tolong. Kalau dulu Tuhan berkati saya, sekarang juga Tuhan buka jalan berkati. Kalau Tuhan dulu buka jalan, sekarang juga Tuhan berkati. Ya kita yakin. Kalau dulu, sebab Yesus kita sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Ingat doa Ibrani 13 ayat 8. Cukup waktu kita habis ya. Tuhan memberkati kita semua. Oh haleluya. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Di Golgota darah
sama Suci tapi ke depan. Di Golgota, haleluya. Di Golgota, darah Yesus tumpah, menyucikan dosa kepalaku, menyucikan dosa hati saya. Mari kita bangkit berdiri semua. Lembut. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan buat darah yang tidak berdosa dan tercela untuk keselamatan menebus dosa. Ampuni hamba-Mu, ampuni hamba-Mu, ampuni hamba-Mu. Layakkan
para hamba-hambamu Tuhan. Untuk menaik tubuh dan darahmu Tuhan. Layakkan kami semua Tuhan. Banyak kami kurang yakin akan Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunkan berkat-Mu atas pejaman kursi ini. Dalam berkat nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam berkat Tuhan Yesus. Sehingga bukan lagi roti, tetapi dalam sentuhan tubuh Kristus. Bukan lagi cawan minuman anggur, tetapi dalam sentuhan darah Kristus. Ya bukan makanan minuman, sesungguhnya yang membawa hidup kekal. Amin. Silakan duduk. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus. Saudara silakan ambil, tapi jangan makan dulu ya. Silakan anggurnya saudara buka, tapi jangan sampai tumpah. Besar kasih Yesus Tuhanku, serahkan tubuhnya bagiku. Ku terima perjamuan kudus-Mu, ada kuasa sembuhkan sakitku. Sungguh besar kasih Yesus Tuhanku, curahkan tubuhnya bagiku. Ku terima perjamuan kudus. Silakan saudara buka anggurnya. Awas kena baju ya. Tetap kita berhubungan dengan Tuhan. Jangan ngobrol. Tetap hubungan dengan Tuhan. Kasih Yesus. Sabar sedikit ya. Sabar sedikit. Serahkan tubuhnya bagiku. Ku terima perjamuan kudus-Mu, ada kuasa sembuhkan sakitku. Sungguh besar kasih Yesus. Tolong cepat sedikit, petugas cepat sedikit.
semua di atas. Yang mau terima angkat tangan ya. Supaya kita menikmati tubuh dan darah Tuhan. Sempat sedikit ya. Terima perjamuan kudus-Mu, menebus segala dosaku. Sungguh besar kasih Yesus. Sudah terima di bawah, kiri, kanan sudah semua ya. Sudah. Silakan petugas. Mari saya jemput dengan hormat. Kita bangkit berdiri. Tubuh Tuhan sebelah kanan, sebelah kiri, darah Kristus. Perjamuan kudus-Mu. Sembuhkan sakitku. Amin Tuhan. Sungguh besar kasih Yesus Tuhanku. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sudah mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi pengingat akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan perjanjian yang baru mentari darahku. Perbuatlah setiap kali meminumnya menjadi pengingat akan aku. Sebab setiap kau makan roti dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengarlah baik-baik. Digain roti yang telah ucapan syukur, diberkati dan dibagi saudara. Bukankah di dalam persekutuan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Ambil cawan Tuhan. Junjung lebih tinggi di kepala saudara. Taruh darah Tuhan. Tangan kiri taruh dan dada saudara. Kalau ada yang sakit, taruh tangan kiri yang sakit. Kita percaya kuasa bilutnya sanggup menyembuhkan. Kita berterima dengan iman. Dengarlah baik-baik. Demikian cawan minuman yang telah diucapkan syukur, diberkati dan dibagi saudara. Bukankah di dalam sukan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat dua tangan saudara. Mari kita menyembah kepada Dia. Mari kita mengucap syukur kepada Dia. Ku akan isi hati saudara kepada Dia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Rabakarata kalama ya ramasi kalama kalama. Ya Rabakarata kalama ya Rabakarata. Ya Rabakarata kalama ya ramasi kalama kalama ya Rabakarata. Ya Rabakarata kalama ya ramasi kalama kalama ya Rabakarata. Ya Rabakarata kalama ya Rabakarata kalama ya ramasi kalama. Rata kalama ya Rabakarata kalama ya rabasa kalama kalama. Ya Rabakarata kalama ya Rabakarata kalama ya Rabakarata kalama.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan darah. Terima kasih. Terima kasih. Tiada kata yang manis selain ucapan terima kasih kepada Engkau. Tiada yang mustahil bagi Engkau. Manusia menggunakan logikanya baik, tapi kami gunakan mata iman kami. Kami gunakan dengan iman kami. Mustahil secara manusia, tapi mata iman kami. Tiada mustahil bagi Engkau. Kalau Allah mau menjadi manusia, Kristus Yesus yang kami agungkan, yang kami sembah, yang kami muliakan, lewat tubuh dan darah-Mu, lewat firman-Mu, satu perkara, Engkau tidak akan tinggalkan kami. Sesulit apapun, sesukar apapun, bagi Tuhan tidak kata-kata mustahil. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami tergeletak. Engkau tidak membiarkan kami dipermalukan Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami telanjang Tuhan. Engkau akan mencukupi segala kebutuhan kami. Kau bicara makan minum, bicara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapa di surga tahu kebutuhan kami. Di mana kami mencari nafkah, harus bekerja, harus dagang. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, kecerdasan secara khusus. Sehingga kami bisa menyelesaikan persoalan yang sulit bagi orang lain, tapi bagi Tuhan tidak, karena Kau berikan kecerdasan hidup kami sehingga kami bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kami hadapi. Hari lepas hari kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami berjalan bersama Tuhan, kami mampu karena Engkau beserta hidup kami. Engkau Immanuel beserta dengan kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami terima dengan iman berkat-berkat secara jasmani, berkat rohani Kau berikan, dan berkat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mau memberi kepada Tuhan untuk melengkapi suatu ibadah. Kami memberi dengan sukarela, tanpa motivasi apapun juga, tanpa paksaan, tapi hati yang mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Tidak sebanding dengan pengorbanan juta Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Kau sangat baik dan terlalu baik. Kau sudah berkati kami firman-Mu. Sebentar kami akan berpisah satu yang lain, antar kami dengan selamat. Kembalikan kami pada Minggu Paskah dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan mereka yang ulang tahun pada hari ini, Kau berkati minggu ini. Yang ulang tahun pernikahan, Kau juga memberkati. Bahkan apa yang jadi kebutuhan kami, kami percaya Engkau akan mencukupi segala kebutuhan kami. Kau usah takut, sebab Tuhan selalu menyertai kami semua Tuhan. Lengkapi ibadah dengan persembahan yang kami beri dengan sukarela. Kalau yang rohani Kau berkati, yang jasmani juga Engkau akan memberkati kami Tuhan. Dan Engkau berkata, diberkatilah baku nasimu, diberkati adonamu, diberkati keluar masukmu, diberkati setiap tapak kaki, diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan berhasil, bukan jadi ekor tapi juga kepala, bukan menurut tapi akan naik. Sebagaimana Kau berkata pada Yosua, setiap tapak kaki diberkati. Kami percaya Engkau akan memberkati kami semua. Sedang kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepada saudara. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.